wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin, amma ba'd. Al mukarramun wal muhtaramun, sadatul habaib wal ulama al ajilla, nafa'ana Allahu bi ghaziri ulumihim wa husni adabihim wa lutfihim, amin. Yang sama-sama kita muliakan para habaib, para syaraib, wabil khusus Al-Habib Husin bin Umar bin Ali Bahashim sekeluarga. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mensehatkan jasmani dan rohani sidin, dan dipanjangkan umur sidin, dan dikabulkan segala hajat-hajat sidin, amin ya rabbal alamin. Dan para guru-guru agama, tokoh-tokoh agama, tutuha-tutuha kampung, tutuha masyarakat, wabil khusus guru-guru kita yang berhadir pada malam hari ini. Alhamdulillah tak kumpulan berataan. Ada guru Husin, alhamdulillah. Ada guru Ustadz Junaidi dari Serongga, alhamdulillah sampai, artinya ke kampung kita sidin. Dari Sangayam ada juga nah Ustadz siapa? Nah Ustadz Sarni, alhamdulillah ada. Ada juga dari Martapura, Guru Anang, semalam sidin datang. Dari Martapura sidin, alhamdulillah datang. Ada juga guru kita dari Banjarmasin, Kelayan, ada hadir, alhamdulillah. Mau baca doa tadi dari Kelayan toh. Tapi ada lagi alhamdulillah majelis kita dihadiri dari Pulau Jawa, jauh lagi nih. Ini Ustadz Khudri Nasidin nih di Puncuk duduk. Pun maaf Ustadz lah tempatnya nah halus benar kada kawa. Aturnya buhan guru-guru nih duduk di atas mau berata. Di meja ini ada wadah sudah nah ada oleh duduk ya. Dan guru-guru yang lain yang tidak ulun sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat dan ta'zim ulun lawan pian baratahan. Mudah-mudahan mereka dipanjangkan Allah Ta'ala umur, dimurahkan rezeki, disehatkan badan, dan dikabulkan segala hajat-hajat mereka, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat taufik, dan nikmat hidayah. Bersalawat kepada Sayyidina Muhammad dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Selalu kita ucapkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada malam hari ini adalah malam tasyakuran. Artinya kita bersyukur yang mana mulai dari awal Rabiul Awal kita mengadakan Maulid Ad-Dibai sampai 40 malam. Jadi malam ke-41 ini adalah tasyakuran, artinya rasa syukur lawan Tuhan. Jadi malam ini perasaan hati rasa haru, artinya bercampur antara suka dan duka, antara sedih dan bahagia. Kenapa jadi bersedih? Karena kita akan menunggu 11 bulan lagi hanya menemui artinya acara kegiatan tahunan kita ini. Dan kita bersyukur alhamdulillah kawa melaksanakan setiap malam. Nang kawanya bang, ulun kada rutin juga turun, cuma bilanya bahan turun aja bang di buncu-buncu. Cuma alhamdulillah kawa kita melaksanakan selama 41 malam sampai malam hari ini. Karena barakahnya luar biasa, alhamdulillah pian. Kada gembangan selama sebulan lebih, kada tapi unak malam nih beres. Untung kada begendong panci oleh. Tiap malam kada bemasak lagi,
ngapa makan aja. Bulan Maulud luar biasa. Jadi perasaan sedih ada juga terkadang. Pecang memasak malam isok. Habis isak ada lagi. Yalah sadangai panci di besok. Jadi syukur luar biasa, alhamdulillah, mudahan artinya acara yang seperti ini kau berkelanjutan sampai ke generasi yang berikutnya, ke anak cucu kita. Artinya kita lestarikan ini. Jangan sampai paget ya. Alhamdulillah nang halus-halus turunan aja. Itu kan nang pajangan menyambung generasi yang akan datang. Ini luar biasa, kita bersyukur lawan Tuhan. Karena perkumpulan Maulid Nabi ini adalah suatu perkumpulan yang mana dikatakan oleh Al-Habib Shalih bin Abdullah Al-Attas, yahdurun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi kulli maulidin indal qiyam. Yang mana perkumpulan maulid Nabi itu dihadiri oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Indal qiyam, ketika berdiri, waktu asyraka Rasulullah itu hadir. Oleh sebab itu kita disuruh ta'zim. Nah, jadi ini sebenarnya kegentungannya lain, nang iyanya lain. Nang iyanya kita mengharapkan barakah dan syafaatnya Sayyiduna Muhammad. Ini artinya anggaplah sponsor aja ini. Jangan tapi ditihi banget. Cuma alhamdulillah artinya ada perubahan sedikit. Muntahun sama lampian beluman lagi asraka berdiri hanya sajidan syakiran hamidan ka'annahul badru fi tamamih. Kan 3 kali baca langsung berdiri. Wah, ya Allah, langsung habis. Padahal di situ Rasulullah hadir. Nah, oleh sebab itu kita atur, artinya jangan sampai diambil kecuali setelah selesai acara. Nah, untung masih banyak nota sisa. Nang di belakang tuh benangnya aja lagi. Nah, inggih kada apa ya Allah. Kada bisa digantungi biasa lah. Ulun kada jadi guruan aja. Artinya kita menjaga ya Allah supaya bujur-bujur majelis kita bujur-bujur mentakzim dengan Rasulullah. Jangan sampai nang kayak di video-video WhatsApp kan apa? Ya Allah waktu asrakal nabian naik inya ke atas pohon tihang langgar tuh. Nang saikung menarik menayut di betis. Tatayot katape pas tadi lanjang. Untung bejawat dia lah. Jangan sampai nang kayak itu ya lah. Amun nang kayak itu pian ulun kada tahu. Seandainya Rasulullah tuh hadir juga marah kasih ini tawa kan tahu lah. Jadi artinya kita atur puji-puji. Alhamdulillah artinya kada habis beretaan. Jangannya habis beretaan nih berarti pian kada masih tahun dudi kada ada lagi gantungan. Benangnya kan kada ada. Cuma alhamdulillah ya Allah. Insyaallah tahun dudi harap pada ini gantungannya. Ya Allah. Ini alhamdulillah sumbangan bubuhan ibu-ibu nah. Banyak anunya nih. Nang para bud dapur ya Allah. Kan kada gaman tahun dudi itu pian bisa dastar tuh. Deskoker, dispenser ya Allah. Cuma nih aman aja lah, kada ada panai, kada betah bincol ya Allah. Aman aja. Nah, jadi mbak tuntong karena silahkan ambil ya Allah. Mbak tuntong tahlilan, kada tuntong ceramah nih bang. Ya Allah, mbak tuntong taqabbalallahu minkum. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah ambil ya lagi pian ya Allah. Cuma TV-nya tinggal lah. Pas angin tinggal. Tuh jangan dibawa bulik. Ampun orang. Lapah ulun mengganti. Nah, artinya kita jaga bujur-bujur supaya Rasulullah itu menghadiri, karena Rasulullah kata Habib Shalih tadi itu hadir setiap asyraka. Misalnya membaca Maulid Al-Habsyi. Fa'atal waqtul ladzi rataballahu ala hudurihi wujud hadzal maulud. فانفلق صبح الكمال من النور عن عمود وبرز الحامد المحمود مذعنا لله بالتعظيم والسجود صلى الله. Hadir tuh Nabi itu hadir. Atau membaca Maulid Al-Azab wa ata minal firdausi hurum ma'huma
liyakuna ta'nisan laha wa tawadduda fahunaka qad ja'al makhalu fabrazat syamsal huda khairul anamil awhada sallallahu ala Muhammad. Maka Rasulullah hadir. Atau membaca maulid Ad-Diyaul Lami' yang disusun oleh Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Wa tajallatil anwaru kullil jihad fa waqtu miladil musyaffa'i hana sallallahu alaihi min qubaili fajrin abrazat syamsal huda zaharal habibu mukarraman wa musana sallallahu ala hadir. Nah, tapi kata beliau illa maulid ad-dibai, terkecuali maulid ad-dibai. Kenapa? Fa innahu yahduruhu kulluh. Karena maulid ad-dibai ini dihadiri oleh Rasulullah itu mulai dari awal acara sampai akhir. Ini keutamaan keistimewaan maulid ini lain ujar ulun lain lah. Ini ujar Habib Saleh bin Abdullah Al-Atas. Hadir di sidin Rasulullah itu mulai awal acara sampai akhir. Nah, ini artinya kita menjaga bujur-bujur supaya majelis kita di hadir Rasulullah, maka barakahnya luar biasa turun. Karena ujar ulama salafus saleh, apabila satu tempat dihadiri oleh Rasulullah, yahdurul anbiya wal auliya, maka hadirlah para nabi-nabi dan wali-wali di situ. Kenapa? Karena presidennya ada. Apa deh pada bubuhan nang ajudan, bubuhan setap nang lain-lain, angkatan udara, angkatan laut, angkatan pokoknya banyak angkatannya lah. Itu 4 datangan. Nah, oleh sebab itu bagaimana artinya supaya kita dapat menghadirkan Rasulullah tadi? Maka dikatakan oleh Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, Jam'iyatul Maulid jam'iyah masyhudah. Perkumpulan Maulid Nabi, di mana-mana orang ada di situ berkumpul membaca maulidnya Rasulullah. Jam'iyah masyhudah itu adalah perkumpulan yang dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pandangan rahmat, dipandang oleh Rasulullah dengan pandangan kasih sayang. Maka ujar sidin, la syakka tidak diragukan lagi bahwasanya yahdurun Nabi SAW, Rasulullah hadir di situ. Bahkan diteruskan oleh sidin, ujar sidin, wa ahlul basair bayarawnahu ayanan. Bahkan mereka orang-orang yang diberikan hati bersih, basirahnya tajam, mereka melihat dengan wujudnya Rasulullah itu ayanan, secara nyata, nampak, yakazatan melihat. Sekalipun kita kada melihat, tapi hati kita meyakini bahwasanya Rasulullah itu hadir. Karena hati kita ini rigat, banyak dosa, maka dosa itulah yang menghijab, menutup daripada keelokan wujudnya Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita yakin Rasulullah itu hadir. Ini adalah perkumpulan artinya nang sangat luar biasa, nang kita jaga, mudah-mudahan majelis kita dihadiri oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka keutamaan kemuliaan Rasulullah di sini ulun hendak berkisah 2 kisah. Cuma lain kisah paloy lain. Ini kisahnya bujuran. Jangankan orang yang ahli maksiat, ahli dosa, orang fasik, orang kafir sekalipun mendapat syafaatnya Rasulullah dengan gembira kelahirannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana buktinya? Ya ini anak mengisahkan. Adang dahulu. Ini paham aja lah pian lah. Kalau ini bahasa Banjar karena aslinya Banjar. Kalau ada orang Indonesia ampun maaf lah. Ulun kada bahasa Indonesia. Insyaallah karena guru anang lah. Jadi lancar bahasa Indonesia. Mayalah. Ulun ini bercampur karena bahasa Indonesia, bahasa Banjar. Malah paham jawab pian lah, sapalih lah. Nah, nang kada paham betakon hapi lo nang paham. Yang pertama diceritakan di dalam Sahih Bukhari, Sayyiduna Abbas radhiyallahu an. Beliau bermimpi melihat saudaranya. Melihat ding sanak nih, siapa? Abu Lahab
Abu Lahab. Jadi di dalam mimpi itu betakon. Ujar orang Indonesia bertanya. Nah, ini paksa dua bahasanya lah. Bertanya, mahaluka, bagaimana keadaan engkau wahai Abu Lahab? Ujar Abu Lahab, tahu aja dalam neraka sakit betakon ya lah. Aku nih Abu Lahab luar biasa sakit dalam neraka. Akan tetapi napa khufifa alayya fi kulli yaumil isnain, diringankan azab atasku setiap hari Senin. Kenapa? Karena aku memerdekakan Suwaibah, bergembira dengan lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang kafir karena himong lah gembira dengannya lahir Rasulullah. Kan Rasulullah ini kemenakan oleh Abu Lahab karena beding sanak lawan Nabi Abdullah baisi jariyah budak yaitu Suwaibah. Nah, ini tolong lihat ya kan, jaga ya kan, anak kemanakan kau ini lahir kah belum kah sudah. Nah, ternyata Suwaibah ini memberi kabar kepada Abu Lahab bahwasanya kemanakan pian lahir seorang laki-laki, maka himung gembira luar biasa Abu Lahab tadi. Lalu Abu Lahab memerdekakan Suwaibah, menyuruh menyusui lawan Rasulullah. Itu aja gembiranya Abu Lahab. Gembiranya Abu Lahab. Karena di orang Arab itu sedekah yang paling besar itu adalah memerdekakan budak. Karena harga budak itu lebih larang daripada unta. Unta lebih larang daripada sapi. Sapi berapa seekor? Anak buan anu nih besi sapi nah. Cuma malam ini kada depang sapi lah. Cuma anak menghantam sapi pian banyak jadi kilo 2. Nah, anggaplah misalnya sapi 15 juta, unta 30 juta, berarti memerdekakan budak, menukar budak 50 juta. Nah, itulah sedekah Abu Lahab yang terbesar memuliakan mentakzim maulid Nabi. Artinya lamunnya orang bersedekah mengeluarkan duit 5 juta, berarti masih di bawah Abu Lahab. Ya, masih di bawah Abu Lahab, naik sedikit 20. Nah, parak sama 50 juta hanya satu level lawan Abu Lahab. Nah, artinya kita lawan orang kafir aja kalah. Bergembira dengan lahirnya Rasulullah SAW. Maka bersyairlah Al-Hafiz Syamsuddin Ad-Dimishqi. Napa ujar sidin ya lah? Idza kana hadza kafiran jaa zammuhu bitabat yadahu mukhallada. Apabila ini Abu Lahab adalah orang yang kafir, sudah dicap Allah Ta'ala dalam Al-Quran, tabat yada abi lahabi wa tab. Artinya orang ini sudah dipastikan masuk neraka. Ata yaumal isnaini daiman, maka datanglah setiap hari Senin berkekalan terus menerus, yukhaffafu anhu bisururi bi ahmada, karena bergembira dengan Rasulullah maka diringankan Allah Ta'ala azabnya. Satu riwayat apa keringanannya? Keluar susu di antara tangan Abu Lahab, keluar susu, banyu susu maksudnya. Jangan salah paham biar caget mah itu menar susu. Keluar banyu susu nah di sesala tangan. Amun keluar susu di sesala tangan bingung bian. Jangan di sesala nah ya lah. Dosa gini sampai dia lah. Nah, itu nang diisap oleh Abu Lahab tadi. Pamazannu bil abdil ladzi, maka bagaimana dengan orang yang artinya hidupnya selama hidupnya masruran bi Ahmad, bergembira dengan Rasulullah, wa mata muwahhida, dan mati dalam keadaan bertauhid. Bayangkan pian, orang kafir aja dapat syafaat, apalagi orang beriman bergembira dengan Rasulullah, mati dalam bertauhid. Yakin kita insyaallah mendapat syafaat Rasulullah SAW. Ini orang kafir dapat syafaat. Yang kedua, orang fasik, orang munafik, orang ahli maksiat. Ada seorang laki-laki di zaman Bani Israel. Ini ada kisahnya pian di dalam kitab Irsyadul Ibad. Seorang Bani Israel nih di zaman Nabi Musa.
Orangnya ini luar biasa ahli maksiat. Pokoknya maksiat apa aja, dosa nang apa aja kada pernah kada digawe. Mabuk, iya. Ya lah. Nah, tiler ya lah. Malam. Luput menuju anu jalannya lah. Teranjat yang listrik. Nah, mabuk, berjudi, berzina, merampok, membunuh, seluruh dosa apa aja digawinya. Lalu si pemuda ini mati, meninggal dunia. Oh, ini jawabannya ya lah. Pemuda tadi meninggal dunia. Maka orang-orang di kampung itu tidak menghiraukan. Artinya tidak peduli dengan si pemuda tadi. Maka Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Nabi Musa. Wahai Musa, ujar Allah Ta'ala, ini seorang pemuda tolong dimandikan, dikapankan, disolatkan, dan ditanam, dikubur. Padahal Nabi Musa tahu seorang pemuda ini orang ahli maksiat, orang nang lain kada menghiraukan. Ujian nang bubuhannya lah, bah, nang itu kan nang mati aja, alhamdulillah ya. Bersyukur orang mati ya Allah. Apa aja bila lalu di rumahku hilang jadi dayan. Nah, ujian saya kong bila lalu di belakang rumah hilang ayam kok. Nah, mbah mati oh bersyukur aja orang. Orang tahu ini berdosa saja. Ternyata ada satu kebaikan dilakukan oleh pemuda tadi yang tidak diketahui oleh orang banyak. Sampai-sampai Nabi Musa pun bingung bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, "Bima dzalik?" Ya Rabb, ya Allah, karena apa seorang pemuda ini engkau ampuni dosanya? Maka dijawab oleh Allah Ta'ala, wahai Musa, innahu fatahat Taurah, sesungguhnya si pemuda ini membuka kitab Taurat, fawajada ismu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam minha, maka si pemuda ini menemukan nama Muhammad di dalam Taurat tersebut. Maka si pemuda ini bersalawat kepada Nabi Muhammad. Sekali aja bersalawat pian dosa sing banyakan. Ayo pian bayangkan kayak apa mun tiap malam muka tolong kada bapak guru lah aja. Ini bukan kada bapak atau papanya lah. Ini daripada kemuliaan Rasulullah memberi syafaat kepada bukan umatnya, umat Bani Israel dapat syafaat. Bayangkan pian. Umat Bani Israel yang penuh dengan dosa karena bersalawat dengan Rasulullah mendapat syafaat. Bayangkan apakan lagi umatnya bersalawat kepada Rasulullah, memuji mengagungkan Rasulullah, maka besar harapan kita untuk mendapatkan syafaat Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Han untung ada? Untung ada? Apakah ada untung oleh banyak mendapat deh? Sabarlah, sabar ya Allah. Ini sampai jam berapa kita nih malam ini nih? Jam 12 ya lah, nyamannya. Lapar mulai. Nah, insya Allah sekali kena guru anak pulang sidin bahasa Indonesia. Nah itu jelas insya Allah anak pulang. Rencana Habib Mustafa. Nah, rencana cuma karena sidin berhalangan, artinya kadang kawa dipaksa ya lah. Tampar sidin. Kadang memaksa kan tamparin ya lah. Jadi malam ini insya Allah kita akan dapat tamparan. Nah, Habib Mustafa rencana cuma karena sih berhalangan dan beberapa guru artinya yang kita minta dari luar pun berhalangan juga. Jadi daripada artinya kosong kada ada, baik kita mengisi ya lah. Daripada kada ada tah. Nah, ini setahun juga lagi hanya ada ya lah. Nah jadi orang yang artinya mengagungkan membesarkan Rasulullah itu orang yang sangat beruntung, orang yang dimuliakan oleh Allah karena ia memuliakan kekasih Allah. Diriwayatkan oleh Sayyidina Abbas, Nabiullah Adam alaihissalam itu diandak oleh Allah Ta'ala di Arash, berpakaian dengan pakaian hijau. Lalu Nabi Adam ini payanzuru, memandanglah kepada orang yang dibawa ke dalam surga daripada anak cucunya. Jadi melihat alhamdulillah ada anak cucu kuna dibawa ke surga. Mama itihe pulang, ada pulang nang dibawa ke neraka. Maitihe orang nang dibawa ke surga takurehe, senyum, gembira.
ada anak cucu nang dibawa masuk ke dalam neraka. Maka Nabi Adam sedih. Rupanya Nabi Adamnya halatan beli lihat, nah, ternyata ada seorang laki-laki daripada umat Nabi Muhammad yang dibawa oleh malaikat digiring ke dalam neraka. Lalu limbah Nabi Adam melihat, ujar Nabi Adam, ini umatnya Nabi Muhammad nih. Lalu Nabi Adam alaihissalam beradu lawan Rasulullah. Ujar kita berkisah bapadah lawan Nabi. Ya Ahmad, ya Ahmad. Karena ngaran Nabi masyhur di langit Ahmad, di bumi Muhammad. Ya Ahmad, ya Ahmad. Ini ada seorang laki-laki daripada umat engkau dibawa oleh malaikat ke dalam neraka. Digiring, dibayar oleh malaikat, dibatak. Nah, ayo kan masuk ada di malaikat. Nah, malaikat ngarannya lah la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Jadi limbah Rasulullah mendengar saking luar biasa Rasulullah ini mencintai dengan umatnya, maka Rasulullah bersegera ujar orang Banjar badadas mendatangi malaikat tadi. Ya malaikat Rabbi qifu, ujar malaikat, ujar Rasulullah. Oh malaikat, hadang dulu, tunggu dulu. Nak menambu umat kok. Ujar malaikat, aku diperintah Allah Ta'ala membawa ini ke dalam neraka. Aku diperintah Tuhan. Mendengar diperintah Tuhan, mandam Nabi. Mun Tuhan nang menyuruh ya lah. Kalau kada kawai ke mana belepur lagi. Lalu wae belepur langsung belepur lawan Tuhan. Ujar Rasulullah, ya Rabb, innaka wa'adtani alla tukhziyani fi ummati. Pian berjanji lawan ulun ya Allah, pian tidak akan mengecewakan ulun dengan masalah umatku. Nina, umat ulun dibawa oleh malaikat dalam neraka. Lalu wae ujar Tuhan, oh bangun ya Tuhan. Hadangi malaikat dulu, jangan dibawa. Itu umatnya Muhammad, julung lawan Muhammad, tasarahnya nak dibawanya ke manakah? Bahasa kita adalah hendak dibawanya ke manakah? Julung ya Tuhan. Awas kamu nggak ada. Bahasa kita tampiling nih. Nah, tampar nih aja bebialah. Nah. Artinya si laki-laki tadi ketika Rasulullah meminta kepada Allah langsung diberi syafaat. Maka si laki-laki tadi kadepinan lo lawan Nabi. Lalu betakon ma adwa wajhak, alangkah bercahayanya muha pian, alangkah bagusnya akhlak pian. Pian ini siapa? Ana Nabi yok. Aku nih ya Nabi ikam. Bahasa kita tuh bungula ya Allah. Aku nih ya Nabi ikam. Ada pinando kah? Iya, kamu macalan ya lah. Mun bahasa anak lawan kuitan teh pakai itu teh lah dijinjit na kuitan di talingana. Ya lah bemila saja na kuitan, belumbah aja. Kari cukup kai kami hirang aja kuitan. Ya lah. Artinya saking maras dan sayangnya Nabi dengan umatnya. Mudah-mudahan artinya kita ini bertahan sebagaimana digembirakan Allah Ta'ala dalam majlis ini di dunia, digembirakan Allah Ta'ala di akhirat di dalam surga bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini kadang-kadang ya oleh barak jam 10 nih guru Anang. Amun pian sanggup ada guru kita lagi Ustadz Khudri ya lah. Guru Junaidi kau juga ya lah. Nah ya sidin 2 jam gindahan. Nah ya lah. Banyak aja guru Husain ada juga nak pajak berapa pian ya lah. Cuma ini mbah ini ulun goreng dulu ada dalam. Begayalah. Nah, jadi terakhir artinya di sini ulun sampaikan insyaallah majelis kita malam Sabtu artinya kita mulai lagi di malam Sabtu nang di muka ini ya lah. Malam besok malam Kamis biar hujan tetapi malam Kamis ya lah. Malam Jumat, malam Sabtu insya Allah kita menyambung artinya kitab Tuhfatur Raghibin yang dikarang oleh Datuk Kelampayan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari tentang akidah ahli sunnah wal jamaah. Insya Allah waktunya seperti biasa habis isya membaca burdah kemudian membaca kitab habis itu ya pian tahu seorang ya Allah. Nah insya Allah mudahan disehatkan barataan, dipanjangkan umur barataan, dikabulkan segala hajat-hajat dan diberikan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini aja
yang dapat ulun sampaikan. Ulun banyak-banyak minta reda, minta ampun, minta halal dunia akhirat. Mohon ampun dan maaf atas segala kekhilafan dan kesalahan. Terima kasih atas segala perhatian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.